kita bikin tim ini baru sebulan kali bekerjanya, karena berdasarkan teman-teman ngadu ke saya, Pak kita berbayar, Pak kok ini beda. Ini seruan 3 itu 3 rapor yang dia pakai. Akhirnya saya berkesimpulan berarti ada geng-gengan nih di dalam sekolah. Geng ini pakai rapor format ini. Nah sekarang ini sudah mempublish. Ya kalau misalnya enak pakai, kalau yang lebih bagus nggak apa-apa. Tapi filosofi bekerjanya begini, minimal. Balik. Nah. Lebih enak aja sebenarnya. Karena kalau saya lihat raportnya begini Pak ya, dijual gitu ya. Saya sebentar alhamdulillah baca juga di depan gue. Terus ada beberapa rapor kayak ada CP informasi, satu dia ada PTS terus ada 91, berikutnya 111 ya. Kalau yang ini kan kalau saya lihat tuh kita kembali lagi ke depan. Ya rapatkan dulu ya. Jadi cuma kita ambil itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai sekiannya. Ya kalau kata saya sih lebih simpel lah. Cuman kalau misalnya kita guru itu kan kalau melihat dari apa namanya apa sih bukan kemampuan ya. Ini anak itu dari sehari-hari. Kalau saya kan format sehari-hari. Jadi format itu kan ada 2 ya. Tadi kayak Pak Kasih bilang nilai praktek mah di luar ini sendiri, tapi nanti tinggal dijumlahin aja, masukin di situ, diakumulasikan. Terus kalau di sini kan ulangan hariannya lah, ulangan itu bab 1. Iya ulangan. Semuanya Main nanti dilihat di Lager nih. Kalau menurut saya Pak ya. Lager. Saya sudah bilang tadi, kurikulum kita kan pojok-pojok kan. Makanya kemarin itu saya publish ini banyak swasta yang nanya, Pak ini kembali lagi, kok gimana lagi? Kan Pak Mufti itu kan orang lama pendidikan dari Muhammadiyah. Kalau dia balikin ya wajar, berarti selera pemerintah pengen dibalikin. Kalau Pak Nadi mungkin sekolahnya setahu saya di Singapura terus gitu loh. Ya, nah sekarang kita ikutin kan, kita kan cuma pelaksana, mau dibikin balik lagi. Makanya kemarin itu ada formatir kita Pak, udah gak usah kita dipusingkan itu untuk kita berapa pokoknya hanya sumatif atau materi yang kita fokusnya. Tapi materi itu di dalam penilaiannya kan ada prosesnya. Pokoknya kita sepakat formatif itu hanya untuk melihat mereview pembelajaran. Makanya ada asesmen diagnostik di awal dalam pembelajaran dan di akhir. Tujuannya itu kan evaluasi, tapi bukan ke nilai. PTS nggak ada, kan IKM sudah nggak ada. Makanya ini saya agak sedikit banyak tantangan memperlakukan ini karena kita IKM tapi masih pakai PTS. Pertanyaan saya, apa benar IKM itu mengenal PTS? Nggak ada. Disuruhnya itu per materi. Benar nggak? Guru-guru penggerak ada nggak? Biasanya guru penggerak lebih paham. Makanya sekarang kita jangan kayak mencampur adukan. Udah sedikit masa kita balik ke belakang ya udah, kan nggak terlalu memusingkan kan? Guru-guru juga instrumennya tinggal penilaian per materi, oke? Bisa dari sumber tertulis ada ujian materi, bisa ada penugasan, bisa dari sumber-sumber yang lainnya. Mungkin kami ngajar nih materi itu kita lisan, ibu bisa melihat, berikan catatan sendiri untuk nanti membantu nilai sumatif untuk materi itu. Kalau dulu kan keterampilan sama pengetahuan, ini nilainya sama aja sebenarnya gitu loh. Karena saya tidak setuju kalau hanya pengetahuannya itu nilai rapor, buat apa? Gitu loh. Tergantung guru. Tapi kita bersepakat bahwa nilai rapor itu bukan dari sumber ujiannya saja. Ada proses di dalamnya. Coba lihat definisi sumatif itu apa. Salah satunya tertulis itu cuma salah satu. Lisan bisa, penugasan bisa. Ya kan? Nah disitulah kita lihat murid, makanya pakai rubrik di luar ini. Masuk nilai per semester, per sumat nilai per materi itu ada nilai sudah matang, berbagai unsur dilihatnya. Iya. Jangan hanya tertulis saja. Tidak mau mengadakan sumatif tertulis boleh, penugasan aja. Semua anak membuat ini boleh. Coba pahami IKM. Begitu konsepnya. Gitu. Jadi saya setuju Pak Menteri sekarang itu kalau kita terlalu berkiblat keluar,
kita itu ibaratnya kayak dulu Pak Habibie bikin pesawat, belum saatnya. Indonesia itu masih butuh tahap-tahap, terutama negeri nih. Jadi ibaratnya kalau handphone, kita itu masih dulu zaman Nokia gitu loh, kalau dulu ke langsung smart. Jangan langsung tidak ada handphone langsung ke smartphone, semuanya berproses gitu. Ya kan? Konsep-konsep juga kita sesuaikan, makanya saya bilang teman-teman, shadow teacher, kemudian ada macam-macam lah kebijakan. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu loh, apalagi kan berbayar ya, saya bilang miris yang musimnya PN itu. Makanya kalau bertanya apa sih PN, saya udah jelasin lagi, nggak usah berhari-hari. Toh nanti output itu bikin modul yang kait-kaitkan sama itu. Bingung, kopas aja dari punya orang. Itu memang siapa yang nilai? Pasti nggak akan sampai kali ke dalam. Pasti nggak sampai ke dalam di ini banget ya, ini copas apa enggak kan modulnya. Makanya kalau saya bilang ke guru-guru, jangan terlalu dipusingkan administrasi, jadikan formalitas. Yang penting tugas kita sebagai guru adalah mencerdaskan anak-anak. Itu. Jadi dari dulu Ki Hajar itu sebenarnya mencerdaskan. Administrasi itu memusingkan kita akhirnya kan. Kalau harusnya administrasi itu kan mendukung. Tapi kebanyakan saya lihat itu memusingkan, makanya bikin strategi. Katanya kan harus kita sebagai guru juga harus taktis, kreatif. Yang penting tujuan utama tercapai. Mau kacamata kuda bodo amat. Ya nggak? Yang nggak boleh kita lunturkan adalah tujuan pendidikan, mencerdaskan anak-anak kita dengan cara ibu, karena ibu semua juga punya kelebihan masing-masing. Nggak semua bisa dibentuk jago ini gitu loh, nggak bisa. Kita itu lahir pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi kembali aja ke laptop untuk perubahan kurikulum ini, dan kita fokus ke tadi. Kan TK juga kan kita lama-lama kayak balik lagi kan, kurang lebih gantinya UN. Cuma sekarang kata Pak Menteri nggak diwajibkan, cuma syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih atas. Saya sampai mawon. Itu artinya Pak Menteri takut kalau diwajibkan, takutnya di daerah-daerah tertinggal, terluar, nggak ada laptop, nggak dilaksanain sehingga tidak bisa lanjut. Kalau di Tangsel harusnya bisa. Hanya itu ketakutannya. Tapi kalau menurut saya itu penting karena kita selama ini nggak ada standar antar sekolah. Taruhlah dari sawah misalnya nilai rata-rata matematikanya 95, di Keranggan misalnya 75. Kalau diadu bisa saja lebih bagus Keranggan. Karena sumber soal sama yang membuat berbeda. Sekarang semua soal dari kementerian. Nanti saya akan jelaskan masalah TK setelah ini. Ya, jadi saya setuju kita mundur dikit, tetapi menancapkan atau membuat lebih matang daripada kita pindah-pindah tapi nggak ada yang nukik. Jadi sekarang itu kalau dibilang IKM yang ditukikin, makanya ada namanya Garuda. Kepala Garuda itulah yang nukikin supaya dia nancap ke tanah. Makanya dikasih TV merah putih. Gitu, bagus, gitu. Ya, ada penjelasan tentang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu tadi bilang akan kembali ke belakang, seperti itu kelihatannya karena saya hanya menerjemahkan dari panduan. Nah, yang tadi masalah agama, Pak Iqbal lagi bekerja karena memang ini kan baru di ini. Setidaknya semacam targetan kita nih ke teman-teman guru pada saat mau rapotan, kalau nggak ada aplikasi ini yang paling pakai. Kalau sudah punya sendiri jago bikin sendiri nggak apa-apa. Atau mungkin pakai ahlinya, nggak apa-apa. Yang penting alurnya seperti ini. Ya. Jadi otomatis ini kita bikin per semester, satu semester simpan lagi di hasilnya gitu loh. Dari tadi yang kosong bikin lagi, biar nggak tertimpa. Ini lebih bagus takutnya ada raport yang diulang, pengen di-print ulang. Ini masih ada historinya. Jadi ambil per semester. Jadi ibu nggak akan ada password. Selesai tahun ajaran pakai lagi kalau kurikulumnya belum berubah. Gitu loh. Targetan saya setangsel kita minimal 80% itu satu aplikasi. Karena saya miris, 2 tahun saya di sini kok turun ke lapangan rapotnya kok beda-beda ya. Nah, kalau tadi pasti kalau skala itu kan ada juga yang pakai 5. Tapi kalau 4 nggak apa-apa, 4, 3, 2, 1 nggak apa-apa. Kalau ada yang mau pakai 5
silakanlah, tapi minimal kita mengkerucutkan keseragaman dalam memberikan nilai ke anak-anak terkait dengan kurikulum itu tadi. Karena itu sifatnya subjektif sekali sih, kadang-kadang kita tuh di kurikulumnya harus hati-hati. Kalau kita nggak objektif ke anak, bisa-bisa kasihan gitu loh. Ada potensi yang dia bisa ini, tapi kita cantumkan di rapor itu rendah. Nah di situ yang kita harus hati-hatinya. Ya. Maaf, silakan. Kalau tiba-tiba, saya mau berbayar aja mengambil dari daerah lain, boleh. Cuma perhatikan dulu cara kerjanya sistem ini udah sama nggak? Karena ini saya presentasikan karena aturannya begitu dari panduan. Kayak formatif itu dari ini nggak ada untuk masalah nilai rapor di sini, dan pengawas sepakat semua. Makanya kalau masukkan nilai formatif di sini hati-hati karena pengawas pasti memberi sanksi. Karena kita sudah bersepakat formatif itu bukan nilai rapor, tapi evaluasi pembelajaran. Ya, jelas ya. Baik, kalau sudah selesai kita ke TK. Ya, jadi ini nanti Pak Iqbal sifatnya mungkin bisa bikin barcode ada apa namanya untuk di download. Pegang aja dulu 3 nanti aplikasi, yang 1 tema, 2 tema, 3 tema. Sambil nanti kita perbaikan. Minimal sudah punya alat, kalau nggak ada pindah lagi. Ya, nggak usah bingung. Ya. Baik, sekarang kita ke TK. Kelas tinggi. Kelas rendah juga harus tahu. Kemarin saya jalan ke Pondok Betung, saya nemuin tempat bimbel itu ada sekitar 3 yang baru dibikin. Salah satunya itu terkait dengan TKA. Sudah banyak perusahaan-perusahaan dari latihan-latihan yang ada kerjasama. Ya, saya takutnya kita laksanakan tapi belum paham. Jadi saat ini semua harus tahu. Jadi kalau ada yang nanya TK itu apa sih? Ya, yang pertama bahwa TK itu secara definisi di Permendikbud nomor 9 tahun 2025 bahwa tes adalah kegiatan pengukuran capaian murid pada mata pelajaran tertentu. Mengukur, ya. Kalau di SD cuma ada 2, bahasa Indonesia dan matematika. Jelas ya. Jadi cuma 2 mata pelajaran. SMA sudah mau nanti November nih. SMA kalau nggak salah 4 atau berapa. Ya. Kalau SD cuma 2. Sifatnya tidak wajib, kata Pak Menteri. Tapi syarat untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi. Takutnya gini, kita nggak bolehin, tapi nanti bikin aturan negara. Semua yang mau melanjutkan harus memiliki tes kemampuan. Itu yang saya takutin. Makanya di luar dari anak yang berkebutuhan khusus, bagusnya ikutkan saja, karena nggak bayar kok. Ya, jadi tidak wajib, tetapi diarahkan saja, dikasih penjelasan orang tuanya. Jadi yang anak-anak yang kira-kira memang belum siap secara mental, ya memang nggak apa-apa. Karena beberapa penyakit anak itu kalau di bawah ini kan dia ada ketakutan. Itu mungkin aja yang kita pengecualian. Kemudian kita sudah ada 3 kebijakan yang sudah terbit. Ini bisa di Google, di search, di download. Ya, nomor 9 ini tentang TK-nya, penjelasannya. Nomor 2 ini 95/25 tentang pedoman penyelenggaraannya. Jadi sedetailnya sudah ada kebijakannya. Yang terakhir ini yang baru muncul, kerangka asesmennya. Kurang lebih kayak kisi-kisinya sudah ada. Nanti Pak Iqbal akan bukain, nanti Pak Iqbal ya. Di aplikasi kementerian sudah ada contoh-contoh soal KNBK. Ya. Kemudian TK ini untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Kita kan 2. Bahasa Indonesia itu kurang lebih literasi, matematika itu numerasi. Jadi 2 itu sudah mewakili sebenarnya. Minimal alat ukur bagi satuan pendidikan untuk mengukur kemampuan siswa yang standar soalnya dari nasional. Kan selama ini kita internal sekolah aja. Gitu. Antar sekolah juga. Kan selama ini kita nggak pernah mengukur, muncul 1, muncul 2. Nilainya bagus muncul 3, belum tentu setidaknya nilai ini yang lebih terstandar. Nanti kita kalau dinas menjadikan ini acuan meskipun 2 mata pelajaran. Kemudian melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini. Hasil TK tidak menentukan kelulusan, jadi nggak nyambung ya.
nggak akan menjadi satu lulusan. Kemudian TK sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang selanjutnya. Taruhlah masuk SMP negeri, tetap ada raport, tetapi nanti didampingi oleh TKA. Raportnya berapa? 95, 99. Nilai TK-nya berapa? 35. Nah itu nemenin. Begitu pun ini bahasa Indonesia. Setidaknya 2 mata pelajaran itu ada yang nemenin gitu loh. Biar Pak Nur di SMP tahu jauh banget ya sampai 30 digit ya selisihnya. Nah dia kan dia berpikir karena jalur prestasi seharusnya selama ini suka di kritisi. Malah saya dari bawas inspektorat itu ditelepon, Pak tolong dong, kok akhir-akhir itu kayak semacam jual beli nilai di akhir. Orang inspektor ngomong gitu sama saya belum percaya karena nggak ada bukti. Itu dan itu mungkin 1 kasus 2 kasus saja. Saya percaya kok buru-buru jujur. Jadi terlalu jelek image-nya, cuman perlulah sedikit ini untuk pembanding aja. Kemudian hasil TK dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Misalnya di SMA nih. Di SMA kan SPB-nya juga untuk masuk universitas negeri biasanya mengambil dari rapor. Lanjut, perbedaannya antara MBK dengan TKA. Pokoknya sama-sama online ya, melalui komputer. Itu persamaannya, saya nggak usah perbedaannya dulu. Yang kedua, itu sama-sama ditentukan awalnya oleh pusat. Kami dari daerah hanya membantu memberi tugas soal, bisa dipakai, bisa enggak. Kemudian sistemnya berarti nanti ada komposisinya. Kalau 150 nanti lulusannya di muncul 1, rasio komputernya itu 1:3, artinya ada 3 sesi nantinya. Nah, silakan nanti dibicarakan. Kemudian perbaikan praktik pembelajaran, kalau ini kan secara menyeluruh, ini kan sampling. Kalau ini kan menyeluruh, jadi bisa memotret secara utuh 2 mata pelajaran. Di sini menerbitkan dan mendistribusikan DNT untuk seluruh jenjang. Kalau MBK, kalau ini ada jenjang-jenjangnya. Kalau kita kan di jenjang SD, SMP ya, sama regulasinya. Ini kewenangan kementerian, ini kewenangan daerah. Jadi kementerian itu menyusun pedoman sudah terbit. Menyiapkan sistem dan asesmen sudah terbit tadi. Yang ketiga, menyiapkan seluruh soal TKA SMA, kalau SD sebagian. Jadi nanti bulan Oktober kami dari dinas akan menyeleksi 2 perbungkus nanti, 1 dari swasta, 1 negeri, kita kumpulkan di hotel saya di Night and Day. Banyak yang bilang itu hotel saya karena katanya SD baru pertama ada di hotel di situ kan, biasanya di mana itu di dekat BIP, hotelnya SD, rumah makannya SD. Saya bisa. Apa namanya Pak Iqbal? Saya bisa. Nah, kalau saya kan dipindahin ke Night and Day, makanya saya bilang hotelnya Pak Kasih. Di situ nanti berarti ada 25 gugus, ada 50 orang. Kita nanti per sekitar 10 orang. 5 orang kita ambil untuk matematika, 5 orang untuk bahasa Indonesia. Nanti pengawasan seleksi. Jadi nanti tugasnya 10 orang itu adalah membuat soal matematika dan bahasa Indonesia, karena fungsi ini sebagian dibuat oleh daerah. Ya, jadi nanti kami sebagai orang dinas juga penting nih bisa membocorkan atau enggak gitu kan. Tapi belum tentu juga kepake soalnya, karena kementerian yang menentukan. Kemudian mengolah data hasil TKA itu di pusat dan menerbitkan TKA kayak sertifikat ada barcode. Fungsi daerah koordinasi pelaksanaan, menyediakan sarana TKA. Nah coba ngomong sama kepala sekolahnya, katanya Pak, katanya si dinas yang menyediakan. Kalau ini kan bukan ranah saya kan substansi ya. Kalau pengadaan laptop atau apa, coba yang terkait dengan hal tersebut. Menyusun sebagian soal yang kita melaksanakan mulai Oktober bulan depan. Menetapkan pengawas SMP. AMBK yang akan kita laksanakan besok tanggal 20-an itu tidak pakai pengawas silang lagi. Jadi masing-masing aja. Siap. Biar uangnya irit, nanti di TK aja kita pakai pengawas. Kasih lagi TK ya. Kami dari dinas udah kita lepas aja, percaya sama MBK. Itu cuma sampling. Katanya Jaki nanti dapat lagi penghasilan. Kemarin Jaki kemarin juga MBK-nya penghasilan. Perlu nilainya agak murni. Takutnya kami lepas, pertanyaannya mesti proses sederhana, gurunya
ngasih masukan gitu. Itu gunanya. Biarkan aja murni TK itu ya, karena buat mengukur. Kalau NBK udah atau dengan hukum adat aja. Atau saya melihat juga kadang-kadang bingung. Harusnya menyusun arkas itu kan itu acuannya rapor pendidikan. Gitu. Jadi MBK besok bilangin kepala sekolahnya tidak pakai pengawas silang, gak usah takut ada sekolah sebelah mengawasi kita. Kita percaya sama monitor itu aja yang di depan laptop. Ya. Lanjut. TKA berlangsung dalam 1 hari. Ini ada dalam kebijakan. Jadi ini bukan katanya. Kenapa saya tuangkan dalam slide? Karena sudah ada ketentuannya. 1 hari dengan pembagian sesi 3. Ini di Kaldi kita sudah warna ungu ini. Maret ungunya itu di 30-31, April itu 1-2. Ini tanggal merah. Di sini nggak mungkin. Artinya pelaksanaan TK itu kalau nggak 30-31 Maret pasti 1 atau 2 April. Itu nanti berbentuk edaran dari kementerian. Cuma dilaksanakan 1 hari untuk 2 mata pelajaran. Waktunya ini cuma 60 menit 1 mata pelajaran. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di kelas 6 kalau ngajar anak-anak ada juga cepat menyelesaikan soal. Karena kadang-kadang saya belajar SD ini terlalu panjang cara ngejelasinnya. Kan kadang-kadang di TikTok ada tuh cara India, cara Cina. Ya kan? Nah, ajarin juga cara-cara cepat karena apa? Kalau terlalu meliuk-liuk hasilnya, bayangkan matematika 60 menit. Ya, 60 menit dia harus selesaikan. Dengan jumlah soal ya standar lah antara 30 sampai 35 soal. Ya, bahasa Indonesia itu ada fiksinya nanti, nggak terlalu ke arah ini tapi cerita panjang. Nah, jadi jelas ya untuk pelaksanaannya jadwalnya itu hanya 1 hari. 1 hari itu digabung bahasa Indonesia sama matematika, selesai dalam 2 jam 10 menit. 10 menit itu latihan. 1 anak 1 laptop. Nanti saya ceritain solusinya kalau laptopnya nggak ada. Ini syaratnya. Berarti pada saat bulan 3 atau bulan 4 anak-anak sudah masuk semester genap. Dia sudah melewati berarti 2 kali 4, 8, 9 semester ya. Iya. Ya. Dia sudah semester genap di bulan itu. Ini untuk paket, ini untuk formalnya. Berada pada semester terakhir, memiliki rapor hasil belajar kelas 5 dan kelas 6. Ya, takutnya ada suka nembak-nembak kelas langsung di kelas 6 karena dari homeschooling, ya tiba-tiba di sini nggak ada raportnya, coba diperiksa lagi. Kemudian murid berkebutuhan khusus boleh dilewat selama kalau dia memiliki hambatan intelektual. Gak usah dipaksakan apa. Jadi ada SPTJM yang bermaterai lagi. Kemudian Dinas Pendidikan memvalidasi SPTJM dan setelah itu Pak Iqbal nanti dengan tim membuat SDNT. DNT itu sudah fix, nggak berubah lagi. Artinya sudah di cross check sama sekolah bahwa anak ini yang ikut. Ya, dan nanti ada kartu peserta yang kami keluarkan. Itu ada kartu pesertanya Pak. Dari DNT itu berarti kurang lebih nanti yang dipakai pada saat ujian. Iya, kayak ujian sekolah. Mendistribusikan ke murid melalui sekolah. Jadi ternyata ada pembiayaan kartu peserta Pak Iqbal yang belum saya ini. Kemudian teknis pelaksanaannya sekitar bulan Desember itu edaran sudah terbit tentang pelaksanaannya. Dan tadi Maret atau April lah. Resiko. Kalau SMA udah, dia nggak akan pelaksanaannya. Ujian dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nggak ada yang memilih kalau kansel. Semua otonom. Iya. Komputernya satu komputer untuk 3 peserta. Jadi kalau misalnya siswanya 90, komputernya 30 udah pas. Pas tuh. Jadi kita bikin 3 sesi. Satu sesi 30 anak. Yang masih perlu berpikir kalau siswanya 150, komputernya cuma 20, apalagi Chromebook. Ya. Jadi tolong dicari solusinya. Karena di sini dikatakannya sih dinas. Cuma kalau kurikulum nggak ngurusin itu gitu loh.
mungkin udah tahu dengan siapa harus berurusan. Kalau kurang ini, minimal gini paling pahit, ajak orang tua diskusi. Karena kebanyakan nih semiskin-miskinnya orang Iya. udah banyak di hubungan itu pakai laptop. Iya. Siapa tahu siswa itu bisa ini gitu. Tapi ajak diskusi orang tuanya bahwa ini cuma sehari kok, daripada beli atau sewa. Karena ini kan kolaborasi antara orang tua juga gitu loh. Apalagi negeri kan serba gratis. Siapa tahu orang tuanya mau bantu, bebas bayar tetapi bantu laptop. Kalau swasta mah pasti bayar. Dan memang berarti kalau swasta harus berkewajiban gitu. Kalau di negeri kan gratis. Nah, ujian berbasis komputer ya, jadi nggak ada lagi yang mencoret-coret ya, tidak ada lagi yang ini ya, mirip sama NBK pelaksanaannya. Ada mode daring, ada semi daring lagi di operator. Jadi nanti kita tanya lagi berarti Pak Iqbal di TK ini, Bapak Ibu sekolahnya mau daring, ini resikonya, ini semi daring, ini resikonya. Tapi di sini disuruh memilih, mirip NBK. Kemudian selama ujian sekolah wajib menyiapkan petugas pendataan, proktor, teknisi, pengawas, pengawas ada tuh. Makanya saya bilang, jadi nanti pengawasan akan kami laksanakan. Kalau kemarin kan yang dekat-dekatan nanti mau bagaimana lah, tapi kami pengen menjaga pelaksanaannya itu betul-betul fair. Karena apa? Takutnya dijadikan syarat menjadi SMP negeri, ya kan? Sehingga itu dianggap pengennya saya itu murni, tidak ada bantuan. Ya, biar fairness. Tahun kemarin masa SMP negeri saya sudah merasakan kan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya bermimpi Tangsel ke depan itu betul-betul persaingan itu otak dan kemampuan betul-betul dari luar itu kan ada jalur prestasi, ada jalur kadang-kadang karena apa punya prestasi taekwondo atau silat gitu. Karena agak miris juga di pendidikan dengar-dengar duit yang bersaing gitu. Moga-moga ini bisa membantu ya. Kadang-kadang swasta susah tuh masuk negeri, anaknya SD swasta pengen masuk SMP negeri, nggak ada swabnya seperti itu. Ini tata tertibnya ada di asesmennya, jadi kurang lebih kayak ujian yang lain. Masuk 15 menit sebelum ujian kayak gitu. Kemudian otomatis kan kita standby di depan laptop, kan laptopnya kan monitornya kan dihidupkan sehingga kalau ada gurunya nyelonong dari belakang bantu itu kelihatan sama monitor. Jadi hati-hati, monitor itu memantau, membantu dipantau oleh panitia yang dari pusat. Jadi tetap ada pengawasan silang, tetapi tetap juga hati-hati kalau memberikan informasi kepada anak-anak. Mungkin yang agak sedikit saya bingung itu kalau di swasta, tapi kayaknya di saya itu nggak ada ya. Banyak anak rupanya siswa kita itu nggak bisa bahasa Indonesia, terutama sekolah-sekolah internasional. Nah ini belum ada solusi, apakah bisa didampingi oleh guru. Kemudian masuk ini terlalu normatif, ini nggak terlalu ini, ya. Kemudian biasa, standar-standar itu aja. Ini nanti hasilnya, apabila sudah mengikuti, ini nanti ditonton lagi kayak ijazah di satuan pendidikan. Tadinya saya anggarkan, tapi dicoret anggarannya. Jadi tadinya maunya saya gini. Ini kan berbentuk PDF, tapi bisa diedit. Saya takutkan gini, masuk ke negeri, ini diedit nilainya dimasukin karena nggak langsung soft copy yang diterima nanti Pak Nur. Makanya tadinya saya berinisiasi pengen di-print di dinas, nanti langsung di pengesahan Pak Kadis, meskipun ada ininya, untuk tidak salah gunakan. Ternyata sekarang dinas nggak boleh menganggarkan, harus sekolah lagi. Ya mohon maaf, bukan berarti kami pelit, memang aturannya udah penghematan seperti itu, nggak bisa kita bantu lagi. Jadi akhirnya hasil TK itu dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi SMP, bisa berubah menjadi wajib. Gimana nanti pergerakannya, ya. Kemudian yang lain-lainnya, saya mau kasih contoh satu soal matematika.
Siapa yang menulis untuk membantu hewan yang cerdik? Di sini yang diuji itu anak-anak bernalar. Pertanyaannya, ibu kebiasaan mengajar sampai kelas 6 ini kira-kira sudah bisa memecahkan ini belum? Bisa menjawab sendiri deh. Ya. Karena kalau di zaman saya belum bisa saya seperti ini kalau kelas 6. Moga-moga seiring waktu itu kita sudah siap dengan soal-soal seperti ini. Siapa untuk meminta bantuan hewan? Harus dibaca satu-satu 60 menit Bapak Ibu. Ingat, kurang lebih soal itu 30